Ya, baik, selamat pagi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar, Suaranya sedikit kecil, Pak. sedikit kecil. Sekarang sudah bisa jelas terdengar? Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan, kameranya, on cam-nya siapa saja yang sudah, bergabung di pagi hari ini untuk mata kuliah, metode logi penelitian. Ya, untuk tampilan di, layarnya sudah keluar, share screen, Udah, Pak. sudah keluar ya? Iya, sudah, Pak. Ya. Ya, ini, di pagi hari ini kita melanjutkan lagi dari cerita yang sebelumnya, hanya sedikit mengulas kembali ada beberapa poin di bagian, ketika menulis suatu karya ilmiah, itu ada, 7 poin, 7 bagian. Yang pertama, sikap penulis karya ilmiah ini adalah orang yang memiliki 7 macam. Yang pertama adalah sikap ingin tahu, kemudian, dalam menulis karya ilmiah juga harus mencoba untuk, berlatih berpikir secara kritis dalam hal menyampaikan ide, materinya atau gagasan yang ingin dituliskan, kemudian analisis yang diberikan. Lalu sikap terbuka artinya menerima masukan, saran, kritik dari, pembaca yang lain atau dari, eee, yang melakukan review dari artikel ilmiah tersebut atau yang melakukan editing atau reviewer dari, karya ilmiah yang dituliskan. Kemudian sikap objektif, menuliskan, hasil yang didapatkan tersebut, sesuai dengan objektivitas data yang diperoleh. Lalu, sikap rela menilai atau menghargai karya, orang lain yang sudah pernah dilakukan dalam hal, riset terdahulu, hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dikerjakan. Kemudian berani mempertahankan kebenaran. Nah, ini ada poin yang di 6 ini, sikap ini juga harus diyakini oleh, yang menulis, karya ilmiah tersebut, artikel ilmiah, kemampuan untuk berani meyakinkan atau mempertahankan hal yang aktual atau hal yang sudah, bisa teruji kebenarannya, jika hal itu perdebatkan atau dibantah dari hasil-hasil yang lain. Nah, ini adalah, di poin 6 ini sikap berani untuk mempertahankan, karena hal itu sudah, eee
ilmiah, artinya sudah benar dan sudah dilakukan dan sudah mendapatkan data yang sesungguhnya. Ya. Kemudian sikap menjangkau atau memikirkan hal ke depannya. Di bagian poin terakhir ini pada saat menuliskan karya ilmiah, apa saja yang nanti akan dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dalam hal mengembangkan riset atau mengembangkan penelitian yang akan dilakukan di jangka waktu ke depan. Ya, di bagian berikutnya, dalam menulis artikel ilmiah, aturan secara umum atau secara general, untuk menulis artikel ilmiah ini, beberapa aturan umum penulisan artikel ilmiah jadi di bagian ini ada beberapa aturan umum penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ini adanya outline untuk mengarahkan penelitian. Jadi pada saat menuliskan atau membuat suatu artikel ilmiah yang ingin dikerjakan, umumnya diawali dengan outline atau bagian atau urutan ya, daftar isi atau semacam alur penulisan untuk mengarahkan penelitian yang dikerjakan tersebut. Jadi menceritakan alur dari artikel ilmiah tersebut membuat suatu alur penulisan yang baik. Kemudian lebih sedikit lebih baik. Nah, ini yang dimaksud dengan lebih sedikit lebih baik bukan dalam arti kata misalnya 1 lembar artikel ilmiah itu atau 2 lembar artikel ilmiah itu lebih baik jika dibandingkan dengan karya ilmiah yang jumlah halamannya kalau di jurnal itu bisa sampai 10 sampai 15 halaman. Yang dimaksud di sini adalah lebih sedikit lebih baik dalam hal menuliskan kalimat ya, kalimat yang disampaikan atau paragraf yang dituliskan lebih sedikit lebih baik, artinya kalimatnya juga tidak terlalu panjang penulisannya, artinya menulisnya cukup sampai 4 kalimat atau 5 kalimat, tetapi setelah dibaca kembali, kalimat tersebut bisa disederhanakan hanya menjadi cukup 2 atau 1 kalimat. Nah, ini yang membuat penulisannya menjadi lebih singkat, lebih tepat, dan lebih efektif dalam hal menuliskan tulisan yang dikerjakan. Kemudian yang berikutnya ialah yang ketiga, alurnya terstruktur, logis, dalam hal data yang diperoleh seperti apa, bagaimana mengolah datanya, kemudian apa saja yang dikerjakan dalam pengolahan data tersebut menggunakan cara eksperimen atau menggunakan modeling secara simulasi. Kemudian bagaimana data tersebut didapatkan, lalu data tersebut diolah dan dianalisisnya seperti apa. Ini adalah alur-alur yang secara logis yang perlu dituliskan dalam hal penulisan di artikel ilmiah tersebut. Kemudian pilih pembaca yang tepat karena dalam untuk menulis artikel ilmiah itu ditujukan kemana? Misalkan artikel ilmiahnya di bidang engineering ya, di bidang teknik, ya bisa saja kalau di bidang teknik ada mechanical engineering, electrical engineering, kapal engineering apa teknik perkapalan, naval, kemudian industrial engineering, teknik industri. Pembaca yang tepat ialah pembaca yang dengan arti sama-sama dengan background yang hampir
serupa, artinya serupa atau sama dengan background yang akan membaca. Misalkan di bidang engineering ya pasti umumnya nanti akan membaca itu ya lebih banyak di bidang teknik juga, bukan di bidang non teknik, misalnya di bidang nanti yang membaca malahan dari fakultas lain atau fakultas hukum. Nah, ini juga harus nanti bisa menyesuaikan pembacanya siapa saja yang akan membaca di artikel tersebut. Kemudian ringkas dan mudah dipahami, kalimatnya singkat, tidak panjang, kemudian mudah dipahami. Poin nomor 2 dan 5 lebih sedikit dan lebih baik, ini juga di bagian arti nomor 2 tersebut memberikan arti bahwa seringkali penulisan itu mengulangi kalimat atau paragraf yang sudah pernah dituliskan. Jadi misalkan kalimat ini sudah pernah tertulis di paragraf nomor 2, lalu di paragraf berikutnya, di paragraf nomor 4 atau nomor 6 dituliskan ulang. Nah, itu masuk ke dalam kategori pengulangan kata atau pengulangan kalimat, paragraf, redundan ya, pengulangan tulisan. Kemudian pengulangan gambar juga itu sering terjadi. Misalkan gambarnya sudah pernah dikeluarkan di gambar 1, lalu tiba-tiba lagi muncul dikeluarkan lagi di gambar 5 atau di gambar 6. Jadi gambarnya melakukan pengulangan. Tidak hanya gambar, grafik juga bisa seperti itu. Itu juga yang perlu dibuat menjadi lebih sedikit dan lebih baik. Kemudian 2 dan 5 ringkas dan mudah dipahami, kalimatnya tidak terlalu panjang, tetapi memiliki makna yang sesuai, bukan makna ambigu, makna ganda. Jadi nanti disesuaikan kalimat paragraf yang dituliskan. Lalu sistematis dan informatif. Sistematis ini berurutan, misalkan bab 1 atau chapter 1 atau di bagian nomor 1 itu introduction. Lalu di bagian nomor 2 langsung menuliskan hasil dan pembahasan. Nah, semestinya di nomor 3 itu diawali dulu terlebih dahulu metode, sedangkan metodenya diletakkan di bagian terakhir. Habis metode langsung menuliskan kesimpulan. Nah, itu juga merupakan alur yang tidak sistematis. Jadi misalnya bab 1 pindah ke bab ketiga atau keempat, kemudian kembali lagi ke bab kedua. Nah, itu yang kurang sistematis. Kemudian informatif, yang dimaksud dengan informatif ini gambar-gambar yang ditampilkan itu bisa memberikan informasi yang cukup jelas. Gambarnya seringkali di artikel ya atau di skripsi malahan itu gambarnya, misalnya piksel gambarnya terlalu kecil, gambar yang dikeluarkan, gambar yang ditampilkan dengan ukuran size pikselnya terlalu kecil, sehingga gambarnya menjadi pecah dan informasi yang disampaikan dari artikel ilmiah tersebut menjadi kurang informatif. Kemudian grafik juga sering kali gambar grafiknya, misalkan ini ada sumbu Y, sumbu X, tapi misalkan ini ada grafiknya, gambarnya seperti ini. Di bagian ini tidak ada keterangan aksis Y, sumbu Y itu menjelaskan apa, kemudian X ini menjelaskan tentang apa. Nah, sehingga informasi yang diberikan dari grafik tersebut kurang informatif. Kemudian yang ke-7 tadi yang ke-6, ke-7 adalah
Jadilah hakim untuk artikel ilmiah Anda sendiri atau kita sendiri. Kenapa? Karena yang lebih tahu mengenai penulisan ilmiah tersebut adalah yang membuat. Jadi kita yang lebih tahu tentang bagaimana cara olah datanya, kemudian data tersebut diperolehnya atau cara memperoleh datanya seperti apa, memperoleh data, kemudian setelah data diperoleh, olah datanya, kemudian melakukan analisisnya seperti apa yang dilakukan, apakah menganalisis secara kuantitatif atau secara kualitatif, itu merupakan bagian dari yang menulisnya sendiri yang bisa memberikan keterangan bahwa hal itu apakah baik atau benar atau salah atau tidak, itu yang menjadi bagian di poin nomor 7. Kemudian yang nomor 8, untuk bagian ini adalah sentuhan seni tidak monoton. Kalau yang biasa disebut dengan word art, seni menulis ya. Art itu seni, word itu tulisan, kalimat, paragrafnya. Di bagian tersebut seringkali misalnya mengeluarkan grafik. Ini ada grafik gambarnya, misalkan ini ada representasi Y dan X. Lalu ada grafiknya, misalkan grafiknya itu seperti ini. Nah, ini di bagian ini kan bisa menambahkan keterangan atau memberikan informasi yang supaya membacanya itu tidak membosankan atau mudah memahami apa yang ingin disampaikan dalam bentuk grafik. Bisa saja nanti di bagian ini, di sini ada, kalau ini dipisah, ini ada titik A, bagian A, kemudian ini adalah bagian B, dan ini adalah bagian C. Nah, poin A, poin B, dan poin C ini nanti bisa ditambahkan semacam tulisan kecil di sini, ketikan kecil. Ketika grafik ini berada pada titik puncak ini menjelaskan apa, B ini memberikan arti seperti apa, dan C memberikan arti yang seperti apa. Jadi menambahkan penjelasan di bagian grafik. Kemudian bisa juga menambahkan gambar. Ada gambar, kemudian dari gambar tersebut dikasih penjelasan atau dikasih keterangan. Kalau misalkan hanya menampilkan gambar sederhana, misalkan ilustrasinya ini ada gambar balok ya. Nah, ini sini ada gambar balok. Memang secara general atau secara umum ya, yang membaca atau yang melihat gambar ya pasti merepresentasikan ini adalah gambar balok dengan dimensinya panjang, lebar, tinggi. Nah, di bagian ini bisa saja nanti penulisnya itu memberikan keterangan atau memberikan arti penjelasan di gambar objek tersebut, misalkan sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan ini atau bagian atas itu memberikan arti atau makna tertentu. Nah, ini merupakan bagian penambahan improvisasi ya, jadinya jatuhnya hal tersebut merupakan improvisasi dari gambar yang original, lalu diimprove atau ditambahkan aksesoris. Aksesoris itu ya model tertentu atau penjelasan tertentu. Sama seperti halnya membayangkan mempunyai kendaraan sepeda motor atau mobil ya, ketika mobil ini sudah umumnya originalnya dari pabrikasinya seperti itu, supaya tidak monoton tampilan bentuk gambarnya atau kendaraan tersebut, ya seringkali misalnya
melakukan modifikasi. Misalkan modifikasi dalam arti yang awalnya pabrikasinya itu berwarna biru, tetapi setelah dimodifikasi warnanya dirubah menjadi warna hijau, hijaunya menjadi hijau terang. Nah, itu adalah salah satu gambaran sentuhan seni atau yang tidak monoton dalam hal yang umum yang sudah dilakukan. Di bagian penulisan artikel ilmiah juga bisa melakukan improvisasi seperti itu selama tidak mengubah inti dari makna yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya gambarnya adalah menggambarkan objeknya berbentuk balok atau kotak atau segi empat, poinnya adalah menyampaikan materinya tentang balok tersebut, tetapi tidak memberikan arti setelah menambahkan word art atau tulisan dalam berbentuk tampilan yang berbeda, sehingga yang membaca atau yang melihat mengartikan bukan berupa bentuk balok lagi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu yang batasannya sampai sejauh itu yang tidak bisa dilakukan. Jadi poinnya adalah di bagian ini membatasi batasannya untuk memberikan tampilan yang diberikan supaya tidak monoton. Lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya membuat tim virtual atau kolaborasi. Kolaborasi ini ya bisa menggabungkan dari multidisiplin bidang ya, multidisiplin bidang misalkan dari bidang engineering, dari bidang teknik, lalu ada dari bidang yang lain, misalkan dari bidang fakultas ekonomi atau dari fakultas hukum. Nah, itu adalah melakukan kolaborasi. Lalu 11 poin ini juga merupakan bagian sebagai kritik atau masukan ya. Jadi poin nomor 10 merupakan bagian yang bisa di-input sebagai bahan masukan yang baik, supaya nanti pada saat penulisan di artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, nilai kualitasnya atau nilainya akan menjadi lebih baik lagi atau lebih memiliki makna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 itu adalah beberapa aturan umum dalam hal penulisan artikel ilmiah. Nah, ini secara umum ya, secara umum itu ya umumnya penelitian yang sudah diperoleh tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Ya, yang berikutnya ialah beberapa jenis. Jadi kalau jenis-jenis berarti artikel ilmiahnya ini banyak bagiannya. Yang pertama, jenis artikel ilmiah ditinjau dari isinya. Artikel ilmiah dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ialah diperoleh dari hasil riset, dari hasil penelitian. Artikelnya didapatkan dari hasil penelitian. Riset artikel ialah artikel yang membuat tentang informasi pengetahuan baru. Informasi pengetahuan baru di bagian tersebut. Untuk mendapatkannya dengan cara melakukan penelitian, dan penelitian ini dibuat dari hasil penelusuran atau melakukan state of the art atau menelusuri jurnal artikel yang
dari penelitian sebelumnya yang belum pernah dikerjakan. Untuk publikasinya, riset artikel ini masuk dalam kategori jurnal nasional maupun jurnal internasional. Riset artikel dalam bahasa Indonesia disebut sebagai artikel ilmiah menjelaskan tentang hasil penelitian, hasil riset yang bersifat baru dan original. Ada kata baru dan original, serta menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan. Jadi metodologi penelitian tersebut dilakukan seperti apa, pengolahan data yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penjelasan cara untuk pengambilan data serta analisis hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini merupakan bagian penting juga, bagaimana mengolah datanya, mendapatkan data tersebut sehingga bisa dibuat menjadi bagian analisis yang ingin dikerjakan. Ya, lalu bagaimana membedakan atau melihat jenis-jenis artikel ilmiah ya, karena artikel ilmiah ini ada yang masuk ke dalam kategori riset artikel, kemudian ada berupa review artikel, kemudian ada meeting artikel. Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya untuk riset artikel. Ya, ini merupakan salah satu dari riset artikel di bidang ini. Saya coba buat ya waktu itu untuk model simulasi, komputasional, dan eksperimen. Jadi ada dua pendekatan secara komputasi menggunakan tools, software, lalu eksperimen percobaan melakukan pengujian untuk melihat perpindahan panas yang terjadi. Jadi panas tersebut seberapa cepat panas yang diturunkan ketika panas ini dialiri dengan aliran jet sintetik, sintetik jet. Kemudian jet tersebut pola alirannya divariasikan menggunakan getaran. Jadi ada getaran yang getarannya itu getaran dari membran menyerupai gelombang fungsi sinusoidal atau segitiga, square, kemudian triangular. Nah, dari variasi getaran dari membran tersebut memberikan analisis untuk data yang didapatkan pada saat menggunakan fungsi gelombang sinus ternyata mampu mendinginkan objek atau heat source-nya menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan gelombang square atau gelombang triangular. Nah, hasil eksperimen lalu dimodelkan atau komputasionalnya menggunakan CFD, computational fluid dynamics, untuk mendapatkan distribusi kecepatan, berapa besar nilai kecepatan, kemudian nilai perpindahan panas secara konveksi. Ya, ini merupakan riset artikel. Jadi data tersebut didapatkan dari hasil pengujian, dari hasil laku uji lab, uji laboratorium, kemudian simulasi. Itu data-data yang didapatkan dari hasil eksperimen dan komputasional. Kemudian contoh yang lain, misalkan untuk riset artikel, ini sama, masih riset artikel. Di bidang ini ada feasibility analysis of novel aerodynamic braking system for horizontal, untuk horizontal axis wind turbine, HAWT. Yang dilakukan ialah melakukan pengujian
secara eksperimen untuk model ujinya menggunakan model uji turbin horizontal axis wind turbine. Itu merupakan hasil penelitian riset artikel, jadi didapat dari hasil penelitian. Lalu bagaimana dengan yang jenis artikel berikutnya ialah merupakan artikel review. Review ini didapat bisa saja dari mereview berbagai macam artikel ya. Artikelnya itu dilakukan review bisa sampai 100 atau sampai 200 artikel. Jadi mereview 100 sampai 200 artikel atau jurnal itu yang dilakukan oleh review artikel. Review artikel berisi tentang tinjauan, isinya seperti apa dari review artikel ini? Isinya berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau objek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan, kalau misalnya melakukan review artikelnya di tahun 2020, di 2022, berarti di tahun sebelumnya, di tahun 2021 atau di tahun 2022, tetapi di bulan yang lalu, di bulan sebelumnya. Kalau misalnya sekarang di bulan November, berarti di bulan Oktober atau di bulan Juli atau di bulan Agustus itu penelitian yang sudah dilakukan. Review artikel biasanya biasanya diberi batas awal dan batas akhir studi literatur yang diterbitkan. Jadi batas berapa mereviewnya dari batas berapa lama, misalkan mereview dari tahun 2022 sampai 2017. Berarti 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang melakukan review. Artikel jenis ini memiliki kesamaan dengan hampir riset artikel memiliki kesamaan. Kesamaan itu artinya data-data yang didapatkan tersebut dari data-data hasil penelitian, dari hasil riset. Kemudian artikel tersebut sama-sama dipublikasikan pada peer review jurnal dalam bentuk jurnal. Tetapi artikel ini merupakan ringkasan dari berbagai macam subbidang. Pada artikel ini juga tidak terdapat metodologi karena melakukan review artinya menceritakan ulang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di tahun yang lalu, diceritakan kembali dengan batas waktu misalnya 5 tahun ke belakang untuk menceritakan penelitian yang sudah pernah dikerjakan. Kemudian untuk memulai penelitian sebaiknya dilakukan studi literatur pada review artikel terlebih dahulu dan dilanjutkan pada technical paper, bagaimana menulis secara teknis di paper tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penulisan artikel ilmiah yang meliputi teknik yang digunakan dan penentuan state of the art dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Nah, seperti apa contohnya untuk review artikel? Ya, contohnya seperti ini. Review artikel. Umumnya kalau misalnya review artikel itu di bagian title atau di judul, itu disertakan di judulnya itu disertakan ada kata review. Approach in Performance and Structural Analysis of Wind Turbine. Strip garis itu artinya dia melakukan review pendekatan dan performa dan analisis struktur pada turbin angin. Judulnya approach ini kan pendekatan di dalam performa dan analisis struktur untuk turbin angin.
Kemudian seperti apa kalau misalkan itu dilihat seberapa banyak ininya jurnal yang dibaca atau yang menjadi sitasi. Untuk share screen-nya sudah berubah tampilannya? Iya sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Jadi ini masuk ke yang tadi menceritakan approach in performance and structural analysis of wind turbine. Kemudian di review. Nah, ini dia melakukan reviewnya itu sampai kalau membaca di bagian akhir kalau diturunkan sampai mendapatkan atau ada jumlah paper yang dibaca untuk di review itu dengan jumlahnya sampai 190. Jadi ada 190 artikel. Di artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sampai 190 artikel. Peneliti tidak melakukan penelitian, maksudnya yang menulisnya tersebut, tapi dia menceritakan jumlah dari 190 paper ini, 190 artikel tersebut. Jadi kalau misalnya melakukan review hanya 10 jurnal atau 5 jurnal, itu belum masuk dalam kategori review. Jadi yang dimaksud dengan review itu ya bisa sampai di atas 100 artikel yang di review. Nah, apa yang diceritakan oleh yang membuat artikel tersebut, dia menceritakan sampai dibuat menjadi dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam bentuk, masih dia menceritakan dalam bentuk persamaan. Kemudian di bagian, ya ini ada, ini. Nah, ini dia ceritakan dalam bentuk tabel, artinya melakukan reviewnya disajikan dalam bentuk tabel, review of VSI simulation on wind turbine blade. Yang pertama ada yang mensimulasikan menggunakan model SST, shear stress transfer K omega. Itu dikerjakan oleh artikel di nomor 37, kemudian HAWT horizontal axis wind turbine di nomor urut 174 dan seterusnya dilakukan. Nah, nanti dari hasil review paper ini, author nanti akan menyampaikan hal-hal apa yang menjadi celah atau menjadi hal yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Jadi manfaat atau kegunaan dari membaca review paper ini secara mudah atau secara langsung sudah memberikan gambaran penelitian apa yang belum pernah dikerjakan. Jadi kalau misalnya mendapatkan artikel ada dengan judulnya seperti ini, ada kata review, berarti nanti ya tinggal dibaca saja artikel tersebut, lalu penulis yang tertulis di sini sudah memberikan membantu peneliti yang akan datang, maksudnya next riset, membantu penelitian yang akan melakukan penelitian ke depannya di bidang apa yang belum pernah dikerjakan atau dilakukan. Nah, di situ nanti bisa menjadikan tema riset baru atau tema penelitian baru yang akan dilakukan. Ya, itu merupakan bagian dari gambaran mengenai lakukan review artikel.
Lalu yang berikutnya ialah kalau tadi melakukan review, lalu yang selanjutnya new article, artikel baru. Apa bedanya new article dengan riset artikel atau review riset ya, bukan review. Riset artikel. Yang membedakan antara riset artikel dengan new artikel, new article ini untuk penelitiannya memberikan informasi yang ditujukan untuk orang awam. Orang awam itu artinya ya bukan di bidang yang satu bidang. Jadi misalnya kalau di bidang engineering yang misalnya bidang teknik yang dikatakan satu bidang itu ya misalnya kalau dari mechanical engineering sama-sama dari mechanical engineering atau sama-sama dari jurusan yang sama. Nah, di bidang maksudnya di bidang apa yang berbeda atau yang di bidang yang lebih jauh lagi bukan di bidang teknik misalkan di bidang fakultas ekonomi atau fakultas hukum. Jadi new artikel ini berisi penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Sasarannya untuk new artikel ini ditujukan untuk yang tadi orang awam. Yang dimaksud dengan orang awam ini adalah orang yang bukan dalam satu bidang dengan yang menulis artikel tersebut. Tujuan utama dari new artikel adalah memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat berdasarkan hasil observasi, lalu pengujian, eksperimen, kemudian survei yang telah dilakukan peneliti. Nah, new artikel kontennya atau jumlah halaman yang dituliskan tidak terlalu panjang, tetapi poinnya adalah bisa memberikan informasi dan atau wawasan. Jadi kalau riset artikel itu bisa sampai ada yang artikelnya sampai 15 halaman sampai 20 halaman riset artikel. Untuk new artikel ini ya bisa sampai 5 halaman atau sampai 8 halaman. Jadi tidak sampai cukup banyak materi yang disampaikan. Karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi atau wawasan ke bagian yang tidak terlalu mendalami, artinya orang yang membaca tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah meeting abstrak atau yang biasa dikenal dengan proceeding, meeting abstrak atau and proceeding. Meeting itu merupakan pertemuan dari hasil conference, dari hasil pertemuan penelitian ilmiah, konferensi ilmiah secara nasional maupun secara internasional. Meeting abstract and proceeding. Meeting abstract dan proceeding ini merupakan jenis artikel ilmiah yang berisi penjelasan original. Jadi didapatkan dari hasil penelitian, original riset, kemudian dipresentasikan, dipaparkan, disampaikan, dipresentasikan dalam bentuk seminar nasional atau seminar internasional. Kemudian untuk konferensi ilmiah merupakan salah satu bagian yang ditujukan untuk para ilmuwan atau peneliti supaya adanya sesi discussion atau sesi diskusi. Jadi ada yang melakukan presentasi, umumnya presentasi itu dikasih batas 10 sampai 15 ya, 10 sampai 15 menit menyampaikan hasil penelitiannya, original risetnya dipresentasikan tersebut. Lalu ada pertanyaan dari audiennya, dari yang mendengarkan, audiens yang mendengarkan presentasi atau mendengarkan seminar tersebut bisa 1 sampai 3 pertanyaan. Lalu ada sesi diskusinya, kemudian ada misalkan dari penanya memberikan saran atau memberikan masukan untuk penelitian ke depannya. Itu
masuk ke dalam kategori sesi diskusi untuk memberikan tambahan baru ke dalam penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, lalu bagaimana gambaran dari hasil meeting abstrak dan proceeding ini? Contohnya seperti ini, kalau misalkan mendapat artikel, ini bukan masuk dalam kategori jurnal ya, tapi masuk dalam kategori meeting abstrak dan proceeding, bukan masuk dalam kategori jurnal. Di bagian itu dituliskan international conference. Conference artinya ya conference itu ya meeting, pertemuan di tahun 2015, International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economic. Nah, ini masuk dalam kategori conference yang dipresentasikan di bagian seminar ini. Kemudian untuk materinya, judulnya CFD Based Power Analysis on Low Speed Vertical Axis Wind Turbine with Wind Booster. Meeting abstrak dengan jurnal artikel, riset artikel. Untuk referensinya, kalau karena ini masih dalam kategori meeting, itu referensinya tidak terlalu banyak, range-nya umumnya bisa berjumlah daftar pustaka atau referensinya bisa sampai 5 sampai 10 artikel ilmiah yang dijadikan reference. Nah, tetapi kalau misalnya ini diimprove lagi, dikembangkan lagi menjadi jurnal internasional atau riset artikel, harus menambahkan lagi reference yang disitasi, yang dijadikan acuan ilmiahnya di bagian tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, untuk berikutnya ada pertanyaan yang tadi. Kemudian tampilan di layarnya sudah keluar untuk share screen-nya. Ya sudah Pak. Ya, jadi ini merupakan bagian yang dilakukan dalam hal melakukan atau mengevaluasi skrip atau naskah, skrip atau naskah yang ingin dibuat, evaluating manuscript for journal publication atau manuskripnya. Di bagian tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk bagian ini tipe dari jurnal atau artikel ya, tipe-tipe dari macam-macam publikasi ilmiah. Untuk publikasi ilmiah ini ada yang masuk ke dalam artikel full paper, artikel penuh, kemudian communication, technical note, data bank, bank data, viewpoint, review, kemudian berupa letter dan seterusnya.
Ya, lalu apa yang dilakukan ketika membuat judul? Judul di dalam satu artikel ilmiah ini, misalkan judulnya itu harus yang pertama, apakah judul yang dibuat itu sudah benar? Sudah benar itu ya nanti bisa dicek, misalkan dalam hal judulnya sesuai dengan yang mau dikerjakan, artinya misalkan judulnya menceritakan misalkan judulnya turbin angin, tapi yang dikerjakan turbin air, itu dua hal yang berbeda. Jadi yang satu mengerjakan berhubungan dengan fluida udara, yang satu mengerjakan tentang yang berhubungan dengan air. Nah, itu yang menjadikan pertanyaan, apakah judulnya sudah benar? Lalu apakah sudah jelas? Sudah jelas artinya judulnya tidak memiliki makna ganda. Makna ganda, jadi bermakna ambigu. Jadi pada saat membaca judul tersebut bisa mendapatkan makna yang berbeda, bisa mendapatkan 2 atau 3 makna. Lalu apakah itu lengkap? Judul tersebut sudah lengkap. Lengkap itu artinya penjelasannya itu sudah bisa memberikan gambaran dalam satu judul itu, sudah bisa memberikan arti bahwa penelitian ini mau mengerjakan hal ini, mengerjakan bagian ini atau mengerjakan aktivitas ini. Sudah lengkap dari penjelasannya. Kemudian judul, apakah itu singkat? Yang disingkat ini, yang maksud dengan kata singkat, misalkan dalam memberi judul juga tidak terlalu tidak juga misalnya judulnya itu terlalu panjang sampai 30 kata atau sampai 50 kata yang dituliskan, jadi sampai berbentuk paragraf panjang, itu juga tidak efektif dalam hal memberikan judul. Judul itu akan efektif misalkan dalam jumlah katanya itu 10 sampai 15 kata ya, bukan kalimat, 10 sampai 15 kata kalau dihitung. Judulnya juga tidak terlalu panjang. Nah, misalnya contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Itu range-nya, misalkan judulnya juga tidak terlalu panjang, misalkan seperti ini. Exergi analysis for day lighting, electric lighting and space cooling system for room space in tropical climates. Dalam menuliskannya tidak sampai menjadi berapa kalimat, sampai 4 kalimat atau 2 paragraf, itu juga menjadi kurang efektif. Nah, nanti ya ketika membuat atau mengajukan judul proposal skripsi juga jangan terlalu panjang, ya disesuaikan dengan tema apa yang ingin dikerjakan, sehingga dari judul tersebut sudah bisa memberikan arti bahwa proposal atau penelitian yang mau dikerjakan mau melakukan hal tersebut. Lalu di bagian berikutnya pada saat melakukan manuskrip ini kita harus memberikan informasi authorship, nama penulisnya siapa yang melakukan penelitian tersebut, yang melakukan penulisan, nama penulisnya, kemudian afiliasi atau dari institusi apa yang menuliskan bagian penelitian yang ingin dipublikasikan tersebut.
Kemudian karena di bagian artikel ilmiah ini banyak menggunakan simbol atau rumus-rumus, nanti bisa menambahkan keterangan. Keterangannya itu ya ditujukan untuk memberikan nomenklatur. Nomenklatur itu penjelasan bahwa misalnya ada rumus yang ditampilkan dengan simbol tertentu, jadi per simbol atau rumus tersebut memberikan arti penjelasan bahwa rumus tersebut memberikan keterangan. Misal, ini contoh sederhananya, contohnya misalkan ada simbol F, kemudian ada simbol A. Jadi F itu memberikan arti force atau gaya dengan satuan Newton. Kemudian A, akselerasi, kecepatan, simbolnya itu dituliskan. Jadi pada saat menampilkan gambar berupa rumus, itu umumnya supaya mempermudah yang membaca artikel tersebut dengan melengkapi nomenklatur yang ditampilkan. Kemudian setelah semuanya dituliskan, lalu masuk ke bagian pendahuluan, introduction. Di bagian pendahuluan ini membayangkannya pada saat menuliskan artikel ilmiah itu, bayangkan saja seperti rangkaian susunan segitiga terbalik. Jadi kalau digambarkan, ini ada gambar segitiga ya, gambar segitiga terbalik. Di bagian ini, di bagian paling atas masih menjelaskan paragraf pertama, itu menjelaskan kalimat pertama, hal apa yang melatar belakangi dari penulisan yang dilakukan, dari judul yang dipilih, apa yang melatar belakangi sehingga ingin melakukan riset. Kemudian paragraf berikutnya, selanjutnya menjelaskan tentang konteks yang luas. Jadi masih ada hubungan dengan penelitian yang dikerjakan, tapi masih menceritakan secara umum, secara general. Lalu bagian paragraf berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, dan seterusnya, ini mulai mengarah ke ranah yang lebih spesifik lagi, hal apa yang ingin dilakukan. Lalu di bagian selanjutnya, ini ada bagian poin titik di bagian segitiga tersebut. Di bagian inilah yang menceritakan penelitian ini mau mengerjakan apa atau mau melakukan apa. Itu yang nanti dituliskan, tujuan dari penelitiannya mau mengerjakan apa. Yang berbeda dari review artikel yang tadi yang sudah dituliskan. Misalkan ini review pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu yang membedakan dari penelitian yang dikerjakan. Ya, ini adalah poin dari introduction. Kemudian di bagian berikutnya, setelah masuk ke introduction, masuk ke metodologi atau metode. Ceritakan isinya tentang apa yang bisa dimasukkan, nanti bisa menceritakan bagaimana Anda mendapatkan datanya, itu adalah metodenya, cara mendapatkan data yang ingin diperoleh tersebut, caranya seperti apa data yang ingin didapatkan. Apakah dengan menggunakan pengukuran dengan alat ukur tertentu, atau dengan observasi, atau dengan cara simulasi, atau dengan menggunakan olah data secara statistik, itu adalah bagian yang disampaikan. Kemudian tell the reader how you get the table, beritahu pembaca bagaimana Anda mendapatkan tabel tersebut.
atau mendapatkan tabel. Kalau ini mendapatkan data, ini mendapatkan tabel. Nah, untuk tabelnya, nah ya nanti bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Kalau misalnya data itu diperoleh, disajikan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu ya seperti ini. Ini ada tabel. Ini menjelaskan tentang apa, ini menjelaskan tentang apa, ini menjelaskan tentang apa. Lalu di sini ada keterangan tulisan yang ingin dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Lalu metodologi ini juga bisa nanti menceritakan bagaimana Anda mendapatkan grafiknya. Tell the reader how you get the graph. Bagaimana mendapatkan bentuk grafik tersebut. Apakah grafik ini nanti ditampilkan dalam bentuk grafik line berupa garis, line chart, atau dalam bentuk batang, kemudian dalam bentuk tertentu, dalam bentuk persentase, grafiknya itu yang perlu ditampilkan. Kemudian ini ada bagian-bagian di dalam metode. Kemudian untuk hasil dan diskusian, seperti apa yang didiskusikan. Di bagian ini nanti bisa menampilkan grafiknya, tabel, lalu didiskusikan, diceritakan analisis dari tabel yang didapatkan, grafiknya. Lalu di bagian berikutnya ialah ini memastikan apakah ada pengulangan, jika iya hapus atau ubah. Nah, jadi pada saat menulis result and discussion itu pastikan bahwa tidak ada pengulangan materi yang diceritakan. Jadi kalau misalnya sudah pernah dituliskan di introduction atau di pendahuluan, kemudian di result and discussion sudah pernah dituliskan, lalu dituliskan lagi di bagian di metode misalnya sudah dituliskan, kemudian di bagian result and discussion dituliskan lagi, juga ini perlu diperhatikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kemudian kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya di bagian bawah. Untuk result ini dan discussion, look back at your objective. Lihat kembali tujuan, objektif, dan bandingkan dengan grafik Anda, with your graph, grafik dan tabel, are they what you want, dengan apa yang Anda inginkan. Ini masuk ke dalam analisisnya. Jadi kalau misalnya grafiknya sudah dikeluarkan, sudah ditampilkan, apakah sesuai dengan yang diinginkan, yang diperkirakan, atau hipotesis yang ingin diperoleh, itu nanti bisa dituliskan di bagian result. Lalu untuk discussion, ini juga sama, melihat kembali dari bagian objektif, bandingkan grafik dan tabel yang didapatkan. Bisa juga melakukan komparasi atau membandingkan with other dari penelitian yang lain, dibandingkan dengan materi yang pernah diterbitkan, dengan maksudnya materi penelitian atau artikel yang sudah pernah dilakukan. Diskusikan secara khusus perbedaan hasil, lalu temuan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian tersebut, apa yang ditemukan. Diskusi dalam implikasi temuan Anda, temuan yang didapatkan itu didiskusikan. Keterbatasan, kekurangan dari penelitian yang diperoleh, atau hal apa yang menjadi batasan, kekuatan, kelemahan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dikerjakan, nilai
hal tersebut yang didapatkan. Explain, juga ceritakan atau jelaskan bagaimana hasil Anda sesuai dengan bidang yang Anda jelaskan dalam pendahuluan. Nah, di bagian ini ada bagian pendahuluan. Jadi pada saat di bagian introduction tadi, di bagian introduction ini menuliskan, nah yang ini introduction ini mengerjakan, ini adalah bagian pendahuluan. Di poin paragraf terakhir di introduction, coba dilihat lagi, mengerjakan apa, menyelesaikan apa, sehingga pada saat hasil yang didapatkan ini untuk diskusinya itu menjelaskan dari pendahuluan yang sudah dituliskan. Kemudian yang berikutnya, diskusikan pertanyaan yang tidak terjawab dan potensi pekerjaan masa depan. Nah, ini nanti juga bisa memberikan gambaran di bagian narasinya untuk diskusinya itu hal-hal apa yang menjadi potensi atau menjadi kemajuan yang akan diperoleh untuk penelitian yang dilanjutkan, atau hal-hal yang sulit untuk dijawab atau terjawab di dalam penelitian tersebut. Lalu di bagian akhir, bagaimana membuat conclusion atau kesimpulan. Untuk membuat conclusion di dalam artikel jurnal atau seminar atau proceeding. Yang pertama, untuk conclusion, kesimpulan ini, kesimpulan terdiri dari jawaban atas tujuan. Nah, untuk bisa mengetahui jawaban dari atas tujuan itu, coba kembali lagi ke bagian objektif yang dituliskan di pendahuluan. Di kalimat pendahuluan itu menceritakan apa objektifnya, lalu apa yang bisa disimpulkan. How many objektif, berapa banyak tujuan. Kalau misalnya ada 5 hal yang dituju pada penelitian ini, atau ada 10 tujuan yang dituliskan, atau ada 3 tujuan objektivitas yang ditujukan. Jadi nanti di conclusion itu menuliskan berapa banyak tujuan yang dituliskan pada saat penulisan di bagian introduction-nya. Jadi kalau misalnya di introduction-nya itu, di kalimatnya itu pada saat penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mencari tentang 5 hal atau 5 poin. Nah, nanti yang disimpulkan jadi menyimpulkan 5 poin tersebut. Kemudian yang berikutnya, the number of your conclusion must be similar to the number of your objective or more. Jumlah kesimpulan Anda harus sama dengan jumlah tujuan. Jadi kalau kesimpulannya 5, tujuannya 5, jadi yang disimpulkan juga ada 5. Kalau tujuannya ada 4, yang disimpulkan jadi ada 4 poin. Mention about, sebutkan implikasi dari penelitian ini. Mention about the implication of the study. Implikasi itu juga bisa dalam kesimpulan itu memasukkan narasi yang menjelaskan implikasi atau penerapan dari penelitian tersebut. Ini digunakan, kegunaannya untuk apa. Lalu, it is not another summary of your research. Ini bukan ringkasan hasil Anda lagi. Jadi bukan merupakan ringkasan-ringkasan dari hasil tulisan-tulisan, misalnya logbook atau buku penelitian yang diringkas tapi dimasukkan ke dalam paper. Tapi yang dimasukkan di sini adalah bagian yang ada hubungannya dengan objektivitas yang dituliskan di rumusan yang dituliskan di bagian pendahuluan, ya, di bagian pendahuluan tersebut. Lalu acknowledgement, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini biasanya ditujukan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian yang sudah melakukan support dalam hal
support misalnya support biaya penelitian, kemudian atau support dalam penggunaan laboratorium atau support dalam hal masalah administrasi dan lain-lain, atau bagian teknikal atau teknisi yang membantu penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, di bagian selanjutnya reference ini ya mensitasi artikel-artikel yang dijadikan acuan atau rujukan ilmiah untuk membuat paper tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin di minggu depan kita coba ini ya, lihat progres atau perkembangan dari sesi diskusi membuat proposal yang kemarin coba dibuat, nanti coba dipresentasikan, nanti kita coba lihat diskusikan bersama di kelas metodologi penelitian ini. Apa saja yang perlu dilakukan atau dikembangkan atau ditambahkan pada saat membuat proposal tersebut. Jadi nanti di pertemuan minggu depan nanti ada yang melakukan presentasi dari penelitian atau dari proposal yang ingin dikerjakan untuk tugas akhir yang akan dilakukan. Ya, sebelum berakhir ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Untuk absensi gimana, Pak? Oke, untuk absensi nanti saya buatkan sebentar di bagian tersebut absensi perkuliahan. Baik, Pak. Ya, untuk absensi nanti bisa menuliskan absen perkuliahan untuk metodologi penelitian di